Angin malam di desa Siti bertiup pelan, mengelus wajahnya yang basah oleh air mata. Ia duduk di tepi dipan kayu, memandangi koper lusuh yang sudah ia siapkan sejak seminggu lalu. Di dalam rumah yang sederhana itu, ibunya duduk diam, hanya menatapnya dengan mata kosong, tanpa satupun kata perpisahan yang keluar dari bibirnya. Ayahnya, yang biasanya duduk di teras sambil menghisap rokok kretek, kini entah di mana. Mungkin di warung, mungkin juga sengaja pergi agar tak perlu melihat anak perempuannya berangkat ke negeri orang. Kepergian Siti ke Arab Saudi bukanlah kebanggaan bagi keluarga, melainkan sebuah keharusan, karena kemiskinan yang mencengkeram mereka tidak memberi pilihan lain. "Siti, kamu yakin gak mau ninggalin uang buat bapakmu?" Suara ibunya akhirnya terdengar, pelan tapi penuh sindiran. Siti menggigit bibirnya. Uang yang ia miliki hanya cukup untuk ongkos keberangkatan dan sedikit bekal di perjalanan. "Bu, aku janji, kalau nanti sudah dapat gaji pertama, aku kirim uang. Aku kesana juga buat kalian," ucapnya dengan suara bergetar. Namun ibunya hanya mendengus pelan, lalu bangkit dan masuk ke dalam rumah tanpa menjawab. Siti tahu, di mata ibunya, ia hanya anak perempuan yang tidak berharga, kecuali kalau ia membawa pulang uang. Dini hari, ketika bus penjemput datang, Siti melangkah keluar rumah tanpa ada yang mengantarnya. Tak ada pelukan, tak ada doa, tak ada kata hati-hati. Ia hanya membawa koper kecil dan doa dalam hati. Sepanjang perjalanan ke bandara, hatinya campur aduk. Ia melihat gadis-gadis lain di dalam bus, sebagian tersenyum penuh harapan, sebagian lain menunduk dengan mata sembab. Mereka semua punya cerita yang berbeda, tapi alasan mereka sama, mencari nafkah di negeri orang karena di tanah sendiri, mereka hanya dianggap beban. Bandara Soekarno-Hatta terasa begitu megah dan asing di mata Siti. Ia tak pernah sekalipun bepergian sejauh ini. Saat check-in, petugas bandara menyuruhnya meletakkan sidik jari, lalu memotret wajahnya. Seakan-akan ia bukan manusia, melainkan barang yang sedang didata untuk dikirim ke luar negeri. Saat duduk di ruang tunggu, pikirannya melayang. Apa yang menantinya di Arab nanti? Apakah majikannya baik? Apakah ia akan diperlakukan dengan layak? Pesawat akhirnya lepas landas, membawa Siti ke kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama penerbangan, ia memandangi awan di luar jendela, berharap bisa meninggalkan segala luka di tanah kelahirannya. Namun, di dalam dadanya, ada ketakutan yang tak bisa ia usir. Ia teringat cerita-cerita mengerikan tentang TKW yang disiksa majikannya, tentang mereka yang tak pernah kembali. "Ya Allah, lindungilah aku," bisiknya pelan, menahan gemetar di tangannya. Tiba di Jeddah, suhu panas langsung menyengat kulitnya. Berbeda dengan tanah Jawa yang sejuk dan lembab, udara Arab terasa kering dan menusuk. Di bandara, seorang agen tenaga kerja menjemputnya dengan tatapan dingin, seperti seorang pedagang yang menilai barang dagangannya. "Ikut saya," katanya singkat. Tanpa basa-basi, Siti bersama beberapa wanita lain digiring ke dalam mobil van, tanpa tahu kemana mereka akan dibawa. Dalam perjalanan, Siti mencoba mengingat kembali alasan mengapa ia ada di sini. Ia ingin mengubah nasib, ingin membuat ibunya bangga, ingin agar ayahnya akhirnya mengakui keberadaannya. Namun, apakah semua itu bisa ia raih? Ataukah ia hanya akan menjadi satu lagi kisah tragis yang terlupakan? Mobil terus melaju di jalanan Jeddah, membawanya ke arah yang tak ia ketahui, sementara hatinya berdegup kencang dalam ketidakpastian. Mobil van yang membawa Siti akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan gerbang tinggi berlapis emas. Bangunannya menjulang megah, nyaris seperti istana, tetapi bagi Siti, tempat itu terasa lebih seperti sangkar emas yang akan mengurungnya dalam dunia yang belum ia kenal. Seorang pria berjubah putih dengan wajah keras membuka pintu gerbang, melirik Siti sekilas, lalu memberi isyarat agar ia masuk. Tak ada sambutan ramah, tak ada kata, "Selamat datang," hanya tatapan tajam yang menguliti dirinya dari kepala hingga kaki. Di dalam rumah, seorang wanita tua berkerudung hitam menuntunnya menuju kamar utama, tempat di mana majikannya menunggu. Sheikh Abdul Rahman, seorang pria tua dengan sorban putih dan janggut panjang, tengah duduk di kursi roda, matanya redup tapi tajam mengamati Siti. "Namamu siapa?" tanyanya dalam bahasa Arab yang terbata-bata. Siti coba pahami. "Ana Ismi Siti," jawabnya dengan suara hampir berbisik. Sheikh tidak banyak bicara, hanya mengangguk kecil sebelum memberi isyarat agar ia mulai bekerja. Hari-hari pertama Siti penuh dengan ketegangan. Ia harus menghafal aturan rumah yang ketat, memastikan makanan majikan selalu tersaji hangat, dan membersihkan setiap sudut rumah tanpa celah. Namun, pekerjaan berat itu bukanlah yang paling menyiksanya.
Para pelayan lain memandangnya rendah, menganggapnya hanya seorang gadis kampung yang tak tahu sopan santun. Mereka sering berbicara dalam bahasa Arab cepat yang tak ia pahami, tertawa di belakang punggungnya, dan terkadang menyembunyikan barang-barangnya hanya untuk melihatnya panik. Namun, Siti bertahan. Ia menggigit bibirnya setiap kali harga dirinya diinjak, menahan air mata setiap kali rasa lelah membuat tubuhnya hampir rubuh. Perlahan, ia mulai mengenal kebiasaan Sheikh Abdul Rahman. Pria tua itu tidak banyak bicara, tapi Siti bisa melihat kesepian dalam matanya. Setiap sore, ia duduk di balkon menatap matahari terbenam, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Kadang, ia menggumamkan nama seseorang dalam bahasa yang Siti tak mengerti. Suatu malam, ketika Siti hendak membereskan kamar majikan, ia mendengar suara batu keras dari dalam. Dengan panik, ia berlari dan menemukan Sheikh terjatuh dari kursi rodanya. Tangannya gemetar mencoba meraih pegangan. Tanpa pikir panjang, Siti membantunya bangun, meski tubuhnya hampir tak sanggup menahan beban pria tua itu. "Sheikh, hati-hati," katanya dengan napas tersengal. Untuk pertama kalinya, Sheikh menatapnya bukan dengan tatapan tajam, melainkan dengan sorot mata yang lebih lembut, seolah baru menyadari keberadaan Siti. Sejak malam itu, sesuatu dalam hubungan mereka berubah. Sheikh mulai mempercayainya. Ia memanggil Siti bukan lagi dengan nada dingin, tetapi dengan suara yang lebih bersahabat. Saat tubuhnya mulai melemah, ia meminta Siti membacakan Al-Quran di samping tempat tidurnya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia izinkan pada pelayan lain. Siti melakukan semuanya dengan tulus, bukan karena takut atau ingin mencari keuntungan, melainkan karena ia tahu bagaimana rasanya sendiri tanpa seorang pun peduli. Namun, perubahan itu justru mengundang masalah baru. Para pelayan lain mulai berbisik-bisik, mencurigai kedekatan Siti dengan majikan mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria kepercayaan Sheikh, mulai menyebarkan kabar bahwa Siti sedang mencari cara untuk merebut harta keluarga. Suatu malam, seorang wanita yang mengaku sebagai keponakan Sheikh datang dan menatapnya dengan penuh kebencian. "Kau pikir bisa mempermainkan orang tua ini demi warisan?" Suaranya penuh racun. Siti tidak menjawab, hanya menunduk, karena ia tahu, badai besar akan segera datang. Malam itu, hujan turun dengan deras di luar jendela. Suara angin menggoyangkan tirai sutra di kamar Sheikh Abdul Rahman. Siti baru saja selesai merapikan meja makan ketika suara lirih memanggilnya dari dalam kamar majikan. Dengan langkah hati-hati, ia masuk dan menemukan Sheikh duduk di kursi rodanya, menatap ke arah lemari besar di sudut ruangan. "Siti," suaranya serak, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Namun, alih-alih berbicara, ia hanya menghela napas panjang, matanya redup seperti menyimpan beban yang tak terucapkan. Setelah membantu Sheikh kembali ke tempat tidurnya, Siti bersiap untuk pergi, tetapi sebuah suara aneh menarik perhatiannya. Bunyi gesekan pelan berasal dari arah lemari kayu tua itu. Rasa penasaran menguasainya, ia melangkah mendekat, jemarinya terulur hendak menyentuh gagang pintu lemari, namun suara berat Sheikh menghentikannya. "Jangan pernah buka itu," perintahnya, kali ini dengan nada lebih tegas. Siti mengangguk cepat, menunduk sopan sebelum keluar. Tetapi malam itu, pikirannya terus dihantui pertanyaan, apa yang disembunyikan majikannya? Hari-hari berlalu, namun rasa penasaran dalam diri Siti semakin menjadi. Setiap kali ia membersihkan kamar, matanya selalu tertuju ke lemari tua itu, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menunggu untuk ditemukan. Hingga suatu sore, saat ia sedang membereskan meja di kamar Sheikh, sebuah kunci kecil jatuh dari balik bantalnya. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Apakah ini kunci lemari itu? Ia menatap Sheikh yang tertidur lelap, napasnya pelan dan berat. Godaan untuk mencari tahu semakin kuat. Saat malam tiba dan rumah sudah sunyi, Siti kembali ke kamar Sheikh dengan langkah pelan. Hatinya berdebar keras saat ia memasukkan kunci ke dalam lubang, tangannya sedikit gemetar. Dengan satu putaran pelan, bunyi, klik, terdengar, pintu lemari pun terbuka. Di dalamnya, bukan pakaian atau benda biasa yang ia temukan, melainkan tumpukan dokumen tua dan sebuah kotak besi berukir. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia mengambil salah satu dokumen, sebuah surat wasiat yang bertuliskan nama Sheikh Abdul Rahman. Mata Siti menelusuri isi surat itu, dan ia terkejut saat menemukan namanya tertulis di dalamnya. Sheikh telah menyiapkan wasiat yang menyatakan bahwa sebagian besar hartanya akan diberikan kepada dirinya. Lututnya melemas. Apakah ini alasan mengapa keluarga Sheikh begitu membencinya? Namun, sebelum sempat mencerna semuanya, suara langkah kaki terdengar dari luar. Panik, Siti buru-buru mengunci kembali lemari itu dan berlari ke sudut ruangan,
bersembunyi dalam kegelapan. Pintu kamar terbuka perlahan, seorang pria bertubuh besar masuk dengan langkah hati-hati. Siti menahan napas saat mengenali wajahnya. Pria itu adalah Farid, keponakan Sheikh yang selama ini menatapnya dengan penuh kebencian. Ia berjalan ke arah lemari, tangannya meraba-raba di baliknya, seolah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menggerutu pelan, lalu pergi dengan ekspresi kesal. Siti tetap bersembunyi, jantungnya berdebar kencang. Jelas sudah, Farid juga mencari wasiat itu. Setelah memastikan keadaan aman, Siti kembali ke kamarnya dengan pikiran kacau. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Sheikh tidak pernah membicarakan soal warisan ini kepadanya? Dan yang lebih mengerikan, jika keluarga majikannya tahu bahwa ia telah menemukan dokumen ini, apa yang akan mereka lakukan padanya? Di bawah cahaya remang-remang lampu kamar, Siti sadar bahwa dirinya telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sejak malam itu, hidup Siti berubah menjadi ketegangan yang tiada henti. Setiap langkahnya di dalam rumah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, tajam dan berbahaya. Ia tahu bahwa Farid mencurigainya, setiap tatapan pria itu seolah menusuk, penuh ancaman yang tak terucap. Para pelayan lain pun mulai menjauh, bisik-bisik semakin kencang, dan Siti sadar, ia tidak lagi aman di rumah ini. Namun, meskipun rasa takut menggerogoti jiwanya, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Sheikh Abdul Rahman masih mempercayainya, dan ia harus mencari cara untuk bertahan. Pagi itu, saat sedang menyuapi Sheikh yang semakin lemah, pria tua itu menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Jemarinya yang ringkih menggenggam tangan Siti erat-erat. "Jangan takut, nak," suaranya parau, namun penuh keyakinan. "Mereka akan mencoba merebut hakmu, tapi kebenaran akan menemukan jalannya." Siti hanya bisa menggigit bibirnya menahan air mata. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu mengapa Sheikh memilihnya. Tetapi sebelum sempat berbicara, suara pintu kamar terbuka dengan kasar. Farid masuk tanpa permisi, diikuti seorang wanita parubaya yang mengenakan jubah hitam dengan wajah penuh amarah. "Ayah, aku sudah cukup bersabar dengan permainan ini." Suara wanita itu menggema, penuh kemarahan yang tertahan. "Kenapa kau lebih percaya pada seorang budak daripada darah dagingmu sendiri?" Siti merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Kini ia tahu, wanita itu adalah putri Sheikh, seseorang yang bahkan selama ini tidak pernah muncul di rumah. Sheikh menatap anaknya dengan sorot kecewa, tapi tubuh lemahnya tidak mampu lagi melawan. "Bukan soal darah, tetapi soal hati," bisiknya. Wanita itu tertawa sinis, lalu mengarahkan jari telunjuknya ke wajah Siti. "Aku tidak peduli apapun yang sudah ayah janjikan padamu. Kau hanyalah seorang pelayan, tidak lebih. Kau pikir bisa memiliki sesuatu dari keluarga ini?" Siti menggenggam jemarinya erat, mencoba mengendalikan emosi. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu, kata-kata tidak akan mengubah hati yang dipenuhi keserakahan. Farid, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya melangkah maju. "Kalau kau pintar, kau akan pergi sebelum terlambat," bisiknya dingin. "Kami bisa membuatmu menghilang, dan tidak ada yang akan peduli." Ancaman itu seperti belati yang menusuk ke dalam hatinya. Namun, justru di saat ketakutan itu memuncak, Siti menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Ia menatap Farid balik, kali ini tanpa gentar. "Sheikh Abdul Rahman yang memutuskan. Bukan kalian." Suaranya tenang, tapi tajam. Wanita itu mendesis marah, sementara Farid mengepalkan tangan, seakan siap menghancurkan apapun di hadapannya. Tapi sebelum sesuatu terjadi, Sheikh mengangkat tangannya lemah, memberi isyarat agar mereka semua diam. "Jika kalian ingin warisan, tunggulah saatnya tiba," katanya dengan suara penuh kewibawaan meski tubuhnya sudah renta. "Dan Siti tetap di sini. Itu keputusanku." Kata-kata itu bagaikan palu yang menghancurkan rencana mereka. Farid menggertakkan giginya, sementara wanita itu menatap ayahnya dengan kemarahan yang membara. Setelah mereka pergi, Siti masih berdiri di tempatnya, napasnya berat, tangannya gemetar. Ia tahu bahwa perlawanan ini baru saja dimulai, bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya bukan lagi gadis yang bisa diinjak-injak. Ia telah memilih untuk melawan, dan apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Matahari baru saja terbenam ketika sebuah pertemuan mendadak digelar di ruang utama rumah Sheikh Abdul Rahman. Para kerabat, pelayan, dan seorang pengacara duduk dalam ketegangan yang mencekam. Di tengah ruangan,
Sheikh duduk lemah di kursi rodanya, sementara di sampingnya berdiri seorang pria bersetelan rapi dengan map tebal di tangannya. "Saya akan membacakan wasiat sesuai dengan permintaan Tuan Abdul Rahman," ucap pengacara itu dengan suara tegas, mengundang sorot mata penuh curiga dari keluarga yang hadir. Farid duduk dengan tangan terlipat di dada, wajahnya menyiratkan kesombongan, sementara saudara perempuannya menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Siti berdiri di sudut ruangan, hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa momen ini akan menentukan nasibnya. Pengacara membuka lembar pertama dokumen itu, lalu mulai membaca dengan suara jelas. "Sebagai penghormatan terakhir atas hidup saya menetapkan bahwa seluruh properti utama, aset bisnis, dan sebagian besar kekayaan saya akan jatuh ke tangan." Ia berhenti sejenak, menghela napas sebelum melanjutkan. Siti binti Sumirah. Ruangan mendadak sunyi. Detik berikutnya, suara gaduh meledak seperti gelombang yang menghantam karang. "Apa?" Suara wanita berjubah hitam itu menggema, matanya membelalak tak percaya. "Ini lelucon, kan?" Farid langsung berdiri, wajahnya merah padam, rahangnya mengeras menahan amarah. "Tidak mungkin. Ini pasti ada kesalahan. Mana bagian kami? Kami adalah darah dagingnya," teriaknya penuh kemarahan. Namun, pengacara tetap tenang, melanjutkan bacaan dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Sheikh Abdul Rahman menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, ia telah menyaksikan keserakahan dan kebencian di antara keluarganya sendiri. Oleh karena itu, ia menyerahkan warisan kepada seseorang yang merawatnya dengan ketulusan, bukan karena harta. Pengacara itu menutup mapnya, lalu menatap mereka dengan sorot tajam. Dan itu adalah keputusan sah yang tidak bisa diganggu-gugat. Siti berdiri terpaku, tangannya gemetar. Ia tidak menginginkan semua ini. Ia hanya ingin menjalankan tugasnya sebagai pelayan yang setia. Tapi sekarang, dirinya menjadi pusat kemarahan dan kebencian keluarga Sheikh. Wanita itu melangkah maju dengan tatapan liar, seolah siap mencabik-cabik Siti. "Kau pasti telah merayu ayahku. Gadis hina sepertimu tidak pantas mendapatkan sepeser pun dari hartanya." Bentakannya membuat Siti mundur selangkah, tetapi ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Sheikh Abdul Rahman mengangkat tangannya, mencoba berbicara, tetapi tubuhnya semakin melemah. Napasnya tersengal, dan sebelum kata-kata keluar, ia mulai terbatuk hebat. Siti dengan sigap menghampirinya, membantunya minum air, tetapi pria tua itu hanya menggenggam tangannya erat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Matanya yang redup berbinar sesaat, sebelum akhirnya menutup perlahan. Seluruh ruangan membisu. Saat para pelayan bergegas memanggil dokter, Farid menatap Siti dengan tatapan membunuh. "Ini belum berakhir," bisiknya dingin. "Kau pikir bisa memiliki semuanya begitu saja? Lihat saja, kau akan menyesal." Siti menelan ludah, tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Apapun yang terjadi setelah ini, ia harus siap menghadapi amarah keluarga yang tidak akan tinggal diam. Sejak wasiat dibacakan, hidup Siti berubah menjadi neraka. Setiap sudut rumah ini kini dipenuhi tatapan benci, bisikan menusuk, dan ancaman tersembunyi. Para pelayan yang dulu ramah mulai menjauh, beberapa bahkan terang-terangan menolak berbicara dengannya. Farid dan saudara perempuannya tidak tinggal diam. Mereka mulai menyusun siasat, dan Siti bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Pagi itu, saat Siti baru selesai menyiapkan sarapan untuk Sheikh Abdul Rahman yang kini terbaring lemah, dua orang polisi mendadak muncul di depan pintu rumah. Wajah mereka dingin dan penuh kewaspadaan. "Kami mendapat laporan bahwa ada seorang wanita yang mencuri barang berharga milik keluarga Sheikh Abdul Rahman," ucap salah satu dari mereka. Jantung Siti berdegup kencang. Ia bisa merasakan sorot mata penuh kemenangan dari Farid yang berdiri tidak jauh dari sana. "Ini pasti kesalahpahaman, Tuan. Saya tidak pernah mencuri apapun," suara Siti bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar. Namun, seorang polisi mengeluarkan sekeping emas dari kantong kecilnya, mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. "Kami menemukannya di dalam lemari pakaian Anda." Napas Siti tercekat. Itu bukan miliknya. Seseorang telah menjebaknya. Matanya langsung bertemu dengan tatapan licik Farid, yang tersenyum tipis seolah menikmati penderitaannya. Farid melangkah maju, pura-pura terkejut. "Sungguh memalukan. Ayah begitu percaya padamu, tapi ternyata kau hanya pengkhianat. Lihatlah, ini bukti bahwa dia hanya gadis miskin yang tamak akan harta," ucapnya dengan suara dramatis.
Wanita berjubah hitam, yang tak lain adalah saudara perempuannya, ikut menimpali, ayah masih bernapas, tapi dia sudah mulai mencuri. Bisa kau bayangkan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar mendapatkan warisan? Siti merasakan darahnya mendidih. Ia ingin berteriak bahwa ini semua bohong, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Polisi sudah mencatat laporan, dan jika ia melawan, mereka bisa membawanya ke kantor tanpa pertimbangan lebih jauh. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Saya tidak mencuri. Seseorang telah menaruhnya di sana untuk menjebak saya." Polisi saling berpandangan, ragu sejenak. Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara berat terdengar dari dalam. "Cukup." Semua orang menoleh. Sheikh Abdul Rahman, dengan seluruh sisa tenaganya, berusaha berbicara. Siti tidak bersalah. Meski suaranya lemah, wibawa yang terpancar darinya cukup untuk membuat semua orang terdiam. "Aku tahu siapa yang tamak di rumah ini. Jangan pikir aku buta." Farid dan saudaranya terkejut. Mereka tidak mengira Sheikh masih cukup kuat untuk berbicara. Wajah mereka seketika berubah tegang. Polisi akhirnya mengurungkan niat mereka untuk membawa Siti, tapi peringatan tetap diberikan. Jika ada bukti tambahan, mereka tidak akan ragu menangkapnya. Setelah polisi pergi, Siti hanya bisa berdiri kaku, merasa dadanya sesak. Saat semua orang bubar, Farid mendekatinya, berbicara pelan di telinganya. "Ini baru permulaan. Jika kau tetap di sini, aku akan memastikan kau tidak hanya kehilangan warisan, tapi juga kebebasanmu." Ancaman itu membuat bulu kuduk Siti meremang. Ia sadar, perjuangannya belum selesai. Dan kali ini, ia harus menemukan cara untuk melawan sebelum semuanya terlambat. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh kerabat, pengacara, dan beberapa orang penting yang ingin menyaksikan persidangan sengketa warisan Sheikh Abdul Rahman. Siti duduk di kursi terdakwa, hatinya berdegup kencang. Di hadapannya, Farid dan saudara perempuannya berdiri dengan wajah penuh percaya diri, yakin bahwa mereka akan menang. Sejak awal, mereka telah menuduh Siti sebagai pembohong, pencuri, dan wanita licik yang ingin merebut harta keluarga. Hakim mengetuk palu, menandakan sidang dimulai. Pengacara keluarga Sheikh berdiri lebih dulu. Dengan suara lantang, ia membacakan daftar tuduhan terhadap Siti. Terdakwa ini, yang hanyalah seorang pekerja rumah tangga, tiba-tiba mendapatkan warisan dalam jumlah besar. Ini jelas mencurigakan. "Kami menduga ia telah memanipulasi Sheikh Abdul Rahman saat beliau dalam kondisi lemah," serunya, membuat bisikan memenuhi ruang sidang. Siti mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi. Ketika gilirannya tiba, ia berdiri dengan tenang. "Saya tidak pernah meminta warisan itu. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai perawat Sheikh, dan beliau yang memutuskan segalanya," ucapnya dengan suara tegas. Hakim menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca kejujuran dari sorot matanya. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih lanjut, Farid menyela dengan suara penuh kebencian. "Omong kosong. Ayah kami tidak mungkin memberikan harta keluarganya kepada orang asing." Saat itulah pengacara Siti mengangkat tangannya, meminta izin berbicara. "Yang mulia, kami memiliki bukti bahwa tuduhan terhadap klien kami tidak berdasar." Ia lalu menyerahkan sebuah rekaman kepada hakim. Ini adalah rekaman percakapan antara Sheikh Abdul Rahman dan notarisnya saat menyusun wasiat. Ruangan mendadak sunyi. Hakim memutar rekaman itu, dan suara serak Sheikh memenuhi ruangan. "Anak-anakku, mereka tidak peduli padaku. Mereka hanya menginginkan hartaku. Tetapi Siti, dia merawatku dengan hati. Aku ingin memastikan dia mendapatkan haknya," kata suara dalam rekaman itu. Suara Sheikh terdengar jelas, tanpa paksaan, tanpa manipulasi. Wajah Farid dan saudara perempuannya seketika pucat. Mereka tidak mengira bukti sekuat ini akan muncul. Namun, kejutan belum berakhir. Pengacara Siti mengeluarkan bukti lain, rekaman CCTV yang menunjukkan Farid memasukkan sekeping emas ke dalam lemari Siti, membuktikan bahwa tuduhan pencurian hanyalah jebakan. "Dengan bukti ini, jelas bahwa klien kami telah difitnah dan dijebak oleh pihak keluarga," ucapnya lantang. Hakim menatap Farid dengan tajam. "Apakah Anda masih ingin membantah?" Farid dan saudara perempuannya terdiam, wajah mereka menegang. Semua mata kini tertuju pada mereka, bukan lagi pada Siti. Hakim mengetuk palu. "Setelah mempertimbangkan semua bukti, saya memutuskan bahwa wasiat sah dan harus dijalankan.
Selain itu, tuduhan pencurian terhadap Siti tidak berdasar dan dinyatakan gugur. Siti menahan napas, merasakan air mata menggenang di sudut matanya. Ia akhirnya terbebas dari tuduhan, dan kebenaran telah terungkap. Saat meninggalkan ruang sidang, Siti menatap langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Namun, ia tahu, ini bukan akhir. Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut. Hari itu, Siti berdiri di depan pintu rumah mewah yang dulu hanya bisa ia masuki sebagai seorang pekerja. Kini, segalanya telah berubah. Dengan keputusan hakim yang mengesahkan wasiat Sheikh Abdul Rahman, seluruh aset dan kekayaan yang diwariskan kepadanya resmi menjadi miliknya. Namun, perasaan lega yang ia rasakan bercampur dengan ketakutan. Ia bukan lagi seorang buruh migran yang hidup dalam kesederhanaan. Sekarang, ia seorang jutawan. Di dalam rumah, pelayan yang dulu menghindarinya kini membungkuk penuh hormat. Namun, Siti bisa melihat ketidaknyamanan di wajah mereka. Ia tahu, banyak dari mereka masih memihak keluarga Sheikh. Meski begitu, ia tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Mulai sekarang, tidak ada yang perlu takut. Aku ingin rumah ini tetap seperti dulu. Semua orang boleh bekerja seperti biasa, katanya lembut. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa kekayaan bisa mengubah cara orang memandangnya. Di sisi lain, Farid dan saudara perempuannya masih belum bisa menerima kenyataan. Mereka mencoba mengajukan banding, tapi semua usaha sia-sia. Rekaman suara Sheikh Abdul Rahman dan bukti rekaman CCTV terlalu kuat untuk digugat. Dalam kemarahan, Farid bahkan mencoba mengancamnya sekali lagi, tetapi kali ini Siti tidak gentar. Dulu aku mungkin takut padamu, tapi sekarang aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri apa yang telah diberikan dengan tulus, jawabnya tegas, membuat wajah Farid memerah menahan amarah. Beberapa minggu kemudian, setelah semua urusan hukum selesai, Siti mulai menata hidup barunya. Ia tidak tertarik menghamburkan uang untuk kemewahan, seperti yang dilakukan orang-orang kaya pada umumnya. Sebaliknya, ia memilih pulang ke Indonesia untuk mengunjungi keluarganya di desa. Saat tiba di bandara, ratusan orang telah menunggunya. Berita tentang TKW yang mendadak menjadi jutawan telah menyebar luas. Orang-orang bersorak, beberapa bahkan berusaha menyentuhnya, seolah ia membawa keberuntungan bagi mereka. Namun, di antara kerumunan itu, ibunya berdiri kaku. Wanita tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya bahwa anak yang dulu berangkat dengan air mata kini kembali sebagai wanita sukses. "Mak, aku pulang," bisik Siti sambil memeluknya erat. Ibunya terisak, menciumi wajahnya, seakan memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. "Kamu sekarang sudah jadi orang besar, Nak," suaranya bergetar, penuh haru. Meski memiliki segalanya, Siti tidak melupakan asal-usulnya. Dengan sebagian harta yang ia miliki, ia membangun sekolah dan rumah singgah bagi para pekerja migran yang ingin mencari kehidupan lebih baik di luar negeri. Ia ingin memastikan tidak ada lagi perempuan yang harus menderita seperti dirinya. "Aku tahu bagaimana rasanya ditindas, diperlakukan tidak adil. Aku ingin mereka memiliki tempat untuk berlindung," katanya saat peresmian rumah singgah pertamanya. Kini, hidup Siti bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang memberi. Dari seorang TKW yang dipandang sebelah mata, ia telah menjadi seseorang yang berharga bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang besar. Dan meski dunia telah berusaha menjatuhkannya berkali-kali, ia berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari babak baru. Meski kini bergelimang harta, kehidupan Siti tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Kekayaan yang diwariskan kepadanya membawa tantangan baru yang jauh lebih rumit daripada sekadar bertahan hidup di negeri orang. Orang-orang yang dulu tak pernah peduli kini berlomba-lomba mendekatinya, mengaku saudara, meminta bantuan, bahkan ada yang terang-terangan ingin memanfaatkan kebaikannya. Ia mulai menyadari bahwa kesulitan hidup bukan hanya soal kemiskinan, tetapi juga bagaimana menghadapi orang-orang yang bermuka dua. Di desanya, beberapa sanak keluarga jauh tiba-tiba muncul, meminta uang dengan dalih kesulitan hidup. "Siti, kau kan sudah kaya. Masa tidak bisa membantu kami sedikit saja?" Salah seorang kerabatnya mengeluh dengan nada memaksa. Hatinya ingin membantu, tetapi ia tahu, jika sekali ia memberi tanpa perhitungan, mereka akan terus meminta. "Aku akan membantu dengan cara yang lebih baik," jawabnya tegas. Ia memilih mendirikan usaha kecil untuk mereka, agar mereka bisa mandiri,
bukan sekadar menerima uang tanpa usaha. Namun, tidak semua orang senang dengan keputusannya. Beberapa kerabatnya mulai menjelek-jelekan namanya di belakang. Percuma kaya kalau pelit. Dulu menderita saja sekarang sombong. Desas-desus itu menyebar dengan cepat. Siti menahan perih di hatinya. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang yang dulu bersikap acuh ini berbalik membencinya hanya karena ia tidak mau diperlakukan seperti mesin uang. Tapi ia berusaha tegar. Ia harus belajar bahwa tidak semua orang bisa ia puaskan. Di tengah cobaan itu, ada masalah lain yang lebih besar mengintainya. Di Arab Saudi, Farid dan saudaranya ternyata tidak menyerah begitu saja. Mereka mengajukan gugatan ulang, mengklaim bahwa Siti telah memanipulasi Sheikh Abdul Rahman menggunakan ilmu hitam. Kami punya saksi bahwa dia melakukan ritual aneh sebelum wasiat dibuat, teriak pengacara mereka dalam sidang lanjutan. Tuduhan ini bukan sekadar fitnah biasa. Di negara itu, tuduhan ilmu hitam bisa berujung pada hukuman berat. Siti nyaris tak bisa bernapas saat mendengar tuduhan itu. Bagaimana mungkin seseorang tega menjebaknya sejauh ini? Meski ia berada di Indonesia, sidang tetap berlangsung di Arab Saudi, dan posisinya mulai terancam. Jika kau kembali ke sana, mereka mungkin akan mencari cara untuk menjebloskanmu ke penjara, ujar pengacaranya dengan nada serius. Hati Siti bergetar, tetapi ia tidak bisa lari dari kenyataan. Jika ia tidak menghadapi ini, maka semua yang telah ia perjuangkan akan sia-sia. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk kembali ke Arab Saudi, menghadapi mereka secara langsung. Sesampainya di sana, persidangan berjalan sengit. Pengacara Farid membawa beberapa orang yang mengaku melihat Siti melakukan hal-hal aneh di rumah Sheikh. Mereka semua berbohong, seru Siti, suaranya bergetar menahan amarah. Namun, hakim tidak bisa begitu saja mempercayai tuduhan tanpa bukti kuat. Di titik inilah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Salah satu mantan pelayan Sheikh yang dulu bekerja di rumah itu tiba-tiba berdiri dan bersaksi untuk membela Siti. Aku tidak tahan lagi melihat kebohongan ini. Siti tidak pernah melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan. Justru Farid yang sering mengancam ayahnya dan merencanakan sesuatu di belakangnya. Semua orang terkejut, termasuk Farid yang langsung berdiri dengan wajah tegang. Hakim akhirnya memutuskan bahwa tuduhan terhadap Siti tidak berdasar, dan Farid serta saudaranya bisa dikenakan sanksi atas laporan palsu. Untuk pertama kalinya, Siti melihat Farid kehilangan kendali. Pria itu mengamuk, berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan Siti menang. Namun, kali ini, kekuatan hukum lebih berpihak pada kebenaran. Dengan langkah tegap, Siti meninggalkan ruang sidang, tahu bahwa meskipun hidupnya kini penuh cobaan, ia tidak akan pernah mundur dari pertarungan. Setelah semua badai berlalu, Siti akhirnya bisa menghirup udara kebebasan tanpa rasa takut. Gugatan dari Farid dan saudara perempuannya telah runtuh, dan nama baiknya bersih kembali. Namun, pengalaman pahit itu meninggalkan bekas dalam hatinya. Ia kini memahami bahwa dunia tidak hanya dipenuhi orang baik, tetapi juga mereka yang akan melakukan segala cara demi kepentingan sendiri. Meski begitu, ia tidak membiarkan kebencian menguasai dirinya. Ia memilih untuk melangkah ke depan dengan hati yang lapang. Setelah kembali ke Indonesia, Siti mendedikasikan dirinya untuk membantu sesama. Ia mengembangkan rumah singgah bagi para TKW yang terlantar, memberikan mereka tempat perlindungan serta pelatihan keterampilan. Banyak perempuan yang sebelumnya terjebak dalam pekerjaan berat tanpa perlindungan kini memiliki harapan baru berkat usahanya. Aku tidak ingin mereka mengalami apa yang pernah kualami, ucapnya saat diwawancarai oleh seorang jurnalis yang tertarik dengan kisah hidupnya. Tidak hanya itu, ia juga mulai berinvestasi dalam usaha kecil untuk memberdayakan perempuan di desanya. Dengan modal yang ia berikan, para janda dan ibu rumah tangga bisa membuka usaha sendiri, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain. Perlahan, desanya yang dulu dipenuhi kemiskinan mulai berubah. Kehidupan warga membaik, dan mereka yang dulu meremehkannya kini justru menghormatinya. Namun, Siti tidak mencari penghormatan. Baginya, kebahagiaan sejati adalah melihat orang lain tersenyum karena uluran tangannya. Di tengah kesibukannya, ibunya menjadi satu-satunya tempat ia pulang dan berbagi cerita. Wanita tua itu tak henti-hentinya mengucap syukur atas perubahan hidup putrinya. Kamu tidak hanya kaya, nak, tapi kamu juga membawa manfaat bagi banyak orang, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Siti hanya tersenyum, menggenggam tangan ibunya erat. Ia tahu, tanpa doa dan restu ibunya, mungkin ia tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan yang masih menggantung dalam hidupnya. Apakah ia akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya,
bukan karena hartanya. Sejak menjadi jutawan, banyak pria mendekatinya, tetapi ia bisa merasakan motif mereka. Ia tidak ingin jatuh ke dalam jebakan cinta palsu. Baginya, lebih baik sendiri daripada dikhianati oleh seseorang yang hanya melihatnya sebagai ladang uang. Suatu hari, di acara peresmian panti asuhan yang ia bangun, ia bertemu dengan seorang pria sederhana yang juga aktif dalam kegiatan sosial. Namanya Hasan, seorang dokter yang rela meninggalkan kehidupan kota demi mengabdi di desa. Tidak seperti kebanyakan orang, Hasan tidak terkesan dengan status atau kekayaan Siti. Ia melihatnya sebagai seorang perempuan kuat yang telah berjuang melewati banyak luka. Dari percakapan yang awalnya biasa, perlahan tumbuh rasa saling menghormati di antara mereka. Tanpa terburu-buru, Siti membuka hatinya. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang memiliki seseorang yang mau berjalan bersamanya dalam suka dan duka. Hasan tidak menawarkan kemewahan, tetapi ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketulusan. Setelah bertahun-tahun bertarung dengan nasib, akhirnya Siti menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Di penghujung hari, saat ia duduk di teras rumah sambil menatap langit senja, Siti tersenyum. Hidupnya telah melalui banyak liku, dari penderitaan hingga kejayaan, dari penghinaan hingga kemenangan. Kini, ia tidak lagi takut akan masa depan. Ia tahu, selama ia tetap berbagi dan menebar kebaikan, kebahagiaan akan selalu menemani langkahnya.